Halo semua, di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS Dasar-Dasar Sains dan Teknologi saya dengan dosen pembimbing Bu Yulja Fedriani, SPD MSI, dengan judul penjelasan Sains dan Teknologi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Sri Bintang Marpaung, NIM 1.321.020, dengan ruang BR002. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, saya ingin menjelaskan apa sih itu perkembangan berkelanjutan. Perkembangan berkelanjutan itu merupakan pembangunan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, di mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat dalam suatu negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu merupakan pengertian pembangunan berkelanjutan. Dan itu tadi pengertiannya. Dan sekarang rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2005, 2015 sampai 2030, di mana pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs merupakan rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2015 sampai 2030. Wow, masih dalam proses agenda ya. Kita sekarang ini SDGs terinatas 17 tujuan yang disepakati pada September 2015 oleh negara-negara anggota PBB akan memadukan pencapaian tujuan global, yakni pembangunan milenium atau disingkat dengan MDGs, yang telah dikerjakan dari tahun 2000 sampai 2015, di mana sebanyak 17 pembangunan berkelanjutan tersebut saling terintegritas dan tidak dapat dipisahkan, yang dimana sifatnya saling berkait dan terintegritas untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ada ekonomi, sosial, lingkungan, dan dalam jangka panjang tercapainya SDGs akan mewujudkan kehidupan manusia dan berkelangsungan dunia yang lebih baik lagi. Itu tadi agendanya, dan sekarang saya menjelaskan. Dan sekarang apa pembangunan berkelanjutan sains? Dalam pembangunan ini ada dua hakikat sains, yaitu yang pertama, kita bisa melihat secara rasional sains. Secara rasional sains menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif, sedangkan secara empiris sains memisahkan antara pengetahuan yang sesuai dengan fakta dan tidak sesuai. Dan yang kedua, kita bisa melihat rasional digabungkan. Pendekatan rasional digabungkan, pendekatan empiris membentuk langkah-langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Wow, proses. Kita bisa melihat prosesnya. Proses dari awal, proses apa aja itu. Ada proses tahap mitis, di mana sikap manusia yang merasakan saling terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, seperti yang tercermin oleh mitologi bangsa primitif zaman dahulu ya. Berarti tahap ontologis, manusia yang melakukan pengolahan terhadap objek. Dan tahap ketiga, tahap fungsional, di mana sikap manusia yang memfungsikan pengetahuan hasil tersebut sebagai sains dan sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang. Itu tadi prosesnya, ada 3 proses, yaitu ada proses tahap mitis, tahap etologis, dan tahap fungsional. Dan sekarang pembangunan berkelanjutan teknologi, perkembangan teknologi dari masa revolusi teknologi dalam sejarah, dan menurut para ahli, revolusi teknologi dalam sejarah, kita bisa melihat revolusi teknologi dalam sejarah dinyatakan sejak terjadi sekitar 4 abad tahun yang lalu. Perkembangan teknologi yang secara sistematis bersumber pada sains baru mengambil bentuk nyata secara revolusi dan industri.
Dan menurut para ahli, baru setelah pertengahan abad ke-19, contoh penemuan mesin uap mendahului hampir satu abad pemahaman prinsip termodinamika. Itu dia menurut revolusi teknologi dan sejarah dan menurut para ahlinya. Dan hakikat teknologi berkelanjutan, di mana dalam rangka mewujudkan penciptaan teknologi yang tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru ketika teknologi tersebut diciptakan, di mana diusung gagasan teknologi dengan berdasarkan pada aspek berkelanjutan yang dalam penciptaannya yang tidak meninggalkan presensi mengenai dampak pada lingkungan dan permasalahan yang lain juga. Dan ada juga tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana tujuannya yaitu pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals atau disingkat juga dengan SDGs, adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang berkualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin pelaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dan generasi berikutnya agar tidak tercemar. Seperti yang di slide sebelumnya, ada 17 tujuan dari TPB dan SDGs adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, yang kelima kesejahteraan gender, dan keenam membersihkan sanitasi layak, dan ketujuh energi bersih dan terjangkau, dan ke-8 itu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ke-9 itu industri, inovasi dan infrastruktur. Dan yang ke-10 berkurangnya kesenjangan, dan ke-11 kota pemukiman yang berkelanjutan, dan ke-12 konsumsi dan produksi yang respons, dan ke-13 penanganan perubahan iklim, dan ada pun yang ke-14 itu ekosistem kelautan, ekosistem daratan, dan yang ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembapan yang tangguh. Dan terakhir yang ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Itu merupakan 17 tujuan dari ITP dan SDGs. Dan itu ada syarat pembangunan berkelanjutan. Ini ada juga syaratnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk pembangunan berkelanjutan diantara sebagai berikut: memperhatikan pembangunan limbah dari hasil pengolahan sumber daya tersebut, memperhatikan pembuangan limbah agar tidak cemar dan tidak terjadi banjir. Dan kedua itu pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan, melaksanakan pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan memperluas kesempatan kerja, agar pengangguran di negara kita ini tidak semakin banyak, seperti itu, agar mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga itu pengolahan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang keempat untuk mengeksplorasi alam, maksudnya adalah tidak menggali sumber daya alam secara berlebihan, karena berlebihan juga tidak baik untuk lingkungan kita. Dan yang kelima, menggunakan sumber daya alam secara efisien. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi. Seperti yang kita lihat dari tahun lalu sampai sekarang, generasi kita bisa disebut dengan generasi milenial atau generasi Z, di mana perkembangan teknologinya lebih maju sebelum tahun-tahun yang lalu. Wah, tadi ada proses, ada syarat, dan terakhir ada akar masalah dari pembangunan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada teknologi atau aspek teknis. Dan yang kedua, moralitas, khususnya orang-orang bangsa
bangsa yang power atau kekuasaan yang tinggi seperti pejabat seperti itu mayoritas sangat hedonis, greedy, and hegemonis. Pembangunan berkelanjutan juga bisa disebut atau pragma pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk kebutuhan hidupnya. Namun, mengimplementasi yang terkait pembangunan berkelanjutan, pembangunan merupakan hal yang sangat menantang dikarenakan kebijakan dari program penanggulangan kerusakan lingkungan hanya menyentuh fenomena, bukan akar masalahnya. Akar masalah pembangunan dan lingkungan hidup adalah seperti yang tadi itu, ada teknologi, ada mayoritas khususnya orang-orang atau bangsa-bangsa yang punya power, berkuasa tinggi, seperti pemerintah, seperti itu. Berdasarkan fenomena ini, hingga diperlukannya mengetahui bagaimana mahasiswa dan civitas akademik mampu mengakselerasi target SDGs melalui pendekatan sains dan teknologi dan inovasi dalam percepatan pencapaian target SDGs. Itu tadi penjelasan saya sedikit tentang akar masalah pembangunan dan lingkungan hidupnya. Itu tadi penjelasan saya mengenai sains dan teknologi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham, teman-teman bisa menghubungi saya via email atau WA. Sini sudah tertera. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. See you next time.